Halo, hai, selamat datang di channel Mariana Lo Tarot Indonesia. Terima kasih banyak sudah mau ngeklik video ini dan terhubung bersama Mari di sini ya. Sekarang Mari akan tarik kartu tarotnya lagi untuk membacakan energi berkelangsungan dalam hubungan kamu bersama dengan seseorang ya. Namun seperti biasa sebelum memulai, mari wajib ingatkan dulu bahwa ini adalah general reading, energinya kolektif, sudah pasti hanya akan resonate untuk sebagian orang saja dan tidak tertutup kemungkinan apa yang Mari sampaikan di sini energinya vice versa, pembacaannya kebolak-balik, niatnya baca energi seseorang tetapi kebacanya energi dari kamu, maka dari itu dibutuhkan kebijaksanaan dalam menyikapi apa yang Mari sampaikan di sini ya. Oke, baik, langsung aja kita mulai. Energi berkelanjutan antara kamu dengan seseorang ini adalah di situ ada kartu The Fool. The Fool ini bisa kayak bercerita tentang awalan ataupun di sini bisa juga bercerita tentang akhiran gitu ya. Nah, tetapi kalau Mari lihat kartu berikutnya, ini adalah sebuah awalan, sebuah fase baru dalam hubungan kamu bersama dengan seseorang ini gitu ya. Jadi adanya rasa kepercayaan diri yang lumayan besar gitu ya. Minimal ini dimiliki oleh seseorang ya untuk menjalani relationship ini. Kelihatan relationship ini tuh sangat-sangat menjanjikan dan bahkan bisa ada salah satu di antara kalian, entah itu kamu ataupun itu pasangannya kamu, itu kayak mulai punya desire yang besar. Aku harus aku harus memiliki dia gitu ya. Aku harus bersama dengan dia. Dia harus menjadi kekasihku gitu ya. Ada hasrat dan keinginan yang sangat-sangat besar di sini gitu loh. Jadi ini kayak letupan-letupan gairah bisa saja dimiliki oleh seseorang gitu ya, atau ya mungkin kalian berdua di sana. Nah, ini kelihatan kok kolaborasinya itu bagus banget, kolaborasinya itu kok asik banget, banyak hal-hal di situ yang nyambung gitu ya, banyak hal-hal situ yang kayaknya kelihatan klik banget gitu. Nah, jadi ada seseorang di sini minimal seseorang tuh yang kayak apa nih ya yang harus aku lakukan agar aku bisa tetap bersama dengan dia gitu ya. Nah, tetapi ketika mencari-cari ide, mencari-cari jalan, ini dia berselaras dengan tindakan gitu. Bukan sibuk aja hanya di pikiran tapi tidak memanifestasikan apa-apa dalam hubungan ini gitu ya. Enggak juga gitu. Mikir sekaligus action. Nah, kayak gitu ya. Karena ini bisa sudah mulai kadang-kadang tuh datang rasa ketakutan gitu ya. Takut untuk ditinggalkan gitu ya. Karena ini bisa kayak yang lagi indah-indahnya gitu ya, atau ada rasa kecemasan aku tuh nggak mau jomblo, atau sudah pernah merasakan manisnya hubungan ini sehingga nggak rela jika manis ini tuh akan hilang gitu lah ya. Jadi semakin kuat gitu, semakin kuat terbelenggu, semakin kuat hasrat, semakin kuat keinginan. Nah, di situ. Walaupun beberapa mungkin agak-agak sudah sadar di sini ya, walah, yang kayak gini nih nggak boleh nih aku gitu ya, nggak boleh aku nih melekat sama seseorang, nggak boleh nih aku meletakkan kebahagiaanku, harapanku kepada seseorang gitu. Tapi ya bagaimana untuk saat ini memang sekarang ego yang lebih memandu diri ini gitu. Nggak salah di sana ya. Jangan pikir Mari katakan di sini ego lantas itu konotasinya negatif, enggak. Ego itu kan keinginan diri. Nah, di sana ya. Walaupun untuk beberapa ini keinginan diri ini udah berubah menjadi keposesifan gitu loh. Ya, kayak ada seseorang yang ingin mendominasi, tetapi tujuannya mendominasi di sini ya agar tetap bisa memiliki di sana ya. Jadi ini bisa tergoda dengan sangat amat kuat. Tergoda di sini entah dalam bentuk seksualitas kah, atau mungkin tergoda di sini dalam bentuk ya bantuan-bantuan finansial gitu ya, atau kolaborasi dalam melakukan sesuatu hal gitu ya. Nah, di sana dia. Oke, baik. Mari akan tarik baris pertama. Sebenarnya niatan ini untuk membaca energi dari seseorang yang sedang terkoneksi sama kamu. Cuman seperti awalan pembukaan pembacaan ini tadi Mari sampaikan, bisa aja energinya kebolak-balik, niatnya baca energi seseorang. Ternyata dalam kehidupan realnya ini adalah energi dari kamu. Oke ya. 5 kartu.
Di situ ada energi dari King of Cup. Kemudian di situ ada Five of Wand, tapi dari reversal. Kemudian di situ ada ini five ya, Five of Wand. Kemudian di situ ada Nine of Pentacles. Kemudian di situ ada energi dari Page of Pentacles, tapi reversal. Dan kemudian di situ ada energi dari Eight of Cup. Nah, di sana ya. Tunggu dulu, mari tarik dulu energi berikutnya. Ada Four of Swords di sana. Kemudian ada Nine of Cup di sana ya, tetapi posisinya kebalik. Kemudian di situ ada energi dari The Tower. Kemudian hadir energi dari Three of Cup, posisinya reversal. Dan kemudian di situ ada energi dari King of Swords. Wah, ini ini energi yang sama-sama kuat ya di antara kalian berdua gitu. Walaupun ini kelihatannya energi King dan energi King yang sedang berjumpa, kadang-kadang ini bisa kayak yang menyebabkan beberapa gesekan-gesekan, terutama itu kamu rasakan gitu ya. Mungkin kamu yang sedang melihat video ini tuh lebih banyak terganggu kamu secara emosional terhadap hubungan kalian ini, dan mungkin ya yang menginginkan sangat hubungan ini adalah dirinya kamu gitu ya. Jadi kamu bisa ngelihat orang ini sebenarnya membawa masalah dalam hidupnya aku. Kok aku ini jadi tidak tenang karena dia, kok aku ini jadi menginginkan dia, kok aku ini gini, segala macam kayak gitu ya. Tetapi kamu bisa yang melihat bahwa wah ini masih layak, ini masih pantas untuk diusahakan, masih layak untuk diperjuangkan. Nah kayak gitu ya. Jadi atau setidaknya wah ini masih harus ada nih koneksi antara aku dengan dia, walaupun untuk beberapa bisa menilai hubungan ini sebenarnya bisa saja banyak kenegatifan seperti Mari katakan di awal gitu ya. Sebenarnya ini hubungan yang tidak sehat, hubungan ini sebenarnya tidak baik gitu. Tapi ya namanya ada keinginannya kita gitu ya. Jadi keinginan inilah untuk sekarang yang sedang ingin kamu dapatkan gitu ya. Menginginkan dia dan kamu bilang aku harus mendapatkan dirinya. Nah kayak gitu. Walaupun tahu ini banyak negatifnya gitu ya. Dan ketika dalam hubungan ini bisa aja kamu kayak ngerasa agak-agak labil ya secara emosional gitu. Bisa kamu kayak ngerasa kurang terpuaskan oleh dia gitu ya. Kamu masih kayak yang haus akan kebahagiaan ya yang bisa kamu dapatkan dari seseorang ini gitu ya. Mungkin pikiran kamu tuh agak kurang tenang gitu. Kayaknya banyak yang ingin kamu kontrol dari dia gitu ya. Banyak yang ingin kamu rubah dari seseorang ini. Kamu pengen mempengaruhi dia agar dia bisa mau manut sama kamu. Itu karena barangkali kamu tuh ngerasa wah, ini yang paling baik, ini yang paling tepat. Atau ini adalah cara untuk aku bisa memenuhi keinginanku untuk memiliki dirinya. Nah katakanlah demikian gitu ya. Jadi ini kamu gak stabil banget, mudah meledak-meledak kamu tentang orang ini gitu ya. Bisa kayak yang ada aja salahnya dia gitu. Atau ada saja tindakan-tindakannya dia, entah itu dalam bentuk kata-kata, itu yang bisa bikin kamu tuh kalut gitu loh ya. Yang bisa bikin kamu tuh marah gitu ya. Yang bisa bikin kamu tuh kesel, gedek sama seseorang ini gitu ya. Nah di sana. Jadi meledak-ledak, kamu ini terhadap dia ini meledak-ledak. Makanya di situ bisa kalau Mari lihat kamu tidak enjoy ya tentang hubungan kalian yang sekarang ini gitu loh. Kamu bisa kayak ingin lebih lagi dari seseorang ini. Nah gitu ya. Bahkan jika hubungan ini ternyata hubungan perselingkuhan, ya tadi mungkin kamu tahu ini salah sebenarnya. Tapi yuk enggak apa-apa, aku tetap akan jalan gitu ya. Aku tetap ingin memiliki dia gitu ya. Nah, sementara seseorang ini kalau Mari lihat, dia ini tuh agak kurang suka ya hubungan yang heboh-heboh gitu ya. Hubungan yang terlalu menekan dia, hubungan yang tidak memberikan kebebasan kepada dia. Dia tuh agak kurang suka di sana gitu ya. Nah, orang ini kalau Mari lihat juga dia punya emosi terhadap kamu. Dia juga punya kemarahan-kemarahan terhadap kamu. Tetapi berbeda dengan dirimu, orang ini bisa yang agak lebih kontrol gitu ya. Jangan sampai relationship-nya kamu dengan si dia ini tuh
banyak cekcoknya, banyak ributnya, banyak mengedepankan atau memperlihatkan keegoisan di sana gitu ya. Jadi ini orang bisa kayak yang malu banget jika harus perang argumen kayak gitu ya, karena dia bisa kayak ngerasa wah ini udah nggak pantas dengan usianya aku, ini udah nggak pantas dengan umurnya aku, atau wah dia tuh kan pria, jadi aku nih wanita, kok rasanya aku akan seolah-olah kelihatan tidak menghargai dia sebagai seorang pria, tidak menghormati dia sebagai seorang pria gitu. Nah, ataupun jika kamu seorang wanita gitu ya, walah masa iya sih aku ini kan laki-laki, masa aku ribut-ribut sama perempuan. Nah, kira-kira kayak kita ya. Jadi dia sebisa mungkin orang ini tuh akan menjauhi kamu ketika kamu tuh gegeran sama dia gitu ya. Apa-apa yang berpotensi meletupkan kemarahan, meletupkan argumen di antara kalian berdua. Sebenarnya orang ini tuh yang kayak bener-bener ingin itu jangan sempat terjadi, itu jangan sempat mewarnai hubungan kamu dengan dia gitu ya. Nah, jika untuk beberapa gini ya, bukan jika, tapi untuk beberapa di sini, Mari rasa dia tidak terlalu akan show off ke kamu gitu ya, nggak akan terlalu kayak yang mau cari perhatiannya kamu kayak gitu ya. Nah, bahkan seseorang ini bisa agak-agak menghindari dirinya kamu gitu ya. Mungkin juga di situ bukannya dia nggak senang berinteraksi dengan kamu, tapi bisa dia kayak mikir, kalau aku interaksi dengan dia, bisa aja nanti tuh ada aja salahku, ada aja kurangku, ada aja keliruku. Ya udahlah, aku nggak mau lah. Nah, yang modelnya kayak gitu. Jadi banyaknya sebenarnya ya kesempatan dia untuk terhubung sama kamu, tetapi di sini dia tidak memanfaatkan dia tidak mau memanfaatkan gitu ya. Dia tidak mau memanfaatkan kesempatan-kesempatan untuk berinteraksi lebih dalam, lebih lama, lebih panjang dengan dirinya kamu gitu ya. Jadi seseorang ini kalau mari lihat dia daripada heboh dengan keduniawian gitu ya, dia sudah kayak lebih mencari esensi gitu loh. Dia udah mencari esensi yang lebih dalam tentang apa sih itu artinya kebahagiaan. Nah, di sana tuh yang dia dapati bahwa salah satunya adalah gitu ya, menghindari konflik dengan seseorang. Nah, makanya di situ dia akan lebih mencoba untuk menjauhkan dirinya dia dari kamu gitu. Setidaknya menjauhkan dirinya bukan dalam bentuk fisik, tetapi setidaknya kayak nggak terlalu mau memikirkan kamu, apalagi pemikiran tentang yang hal-hal negatif tentang kamu. Nah, di situ dia tuh agak kurang mau gitu ya. Jadi orang ini bisa kayak yang sibuk banget mencintai dirinya dia gitu ya, bersenang-senang dengan diri dia sendiri. Nah, modelnya kayak gitu. Jadi bisa kamu akan melihat seseorang ini tuh sulit untuk kamu miliki gitu ya, karena memang sikap independennya dia, sifat kebebasannya dia itu bisa kayak menjadi sebuah ancaman bagi kamu gitu ya. Orang ini akan melakukan apapun yang dia rasa itu cocok bagi dia, terlepas dari apakah itu akan bertentangan dengan kamu. Jadi ini orang misalnya ya, kamu mau melamar dia bisa ntar dulu deh, nah gitu ya. Dia tuh bisa kayak yang nggak mau gitu loh, nggak mau dia terlibat dulu untuk lebih lanjut ya, naikkan level hubungan kalian ini ke level yang lebih lanjut gitu ya. Dia agak nggak mau dulu deh. Nah, modelnya yang kayak gitu itu ya, karena bisa jadi dia mau yang kehidupan yang tenang, kehidupan yang lebih nyaman, kehidupan yang lebih aman kayak gitu ya. Kok rasanya berinteraksi dengan diri sendiri itu jauh lebih asik ya daripada berinteraksi dengan orang-orang, nah terutama dengan kamu gitu ya. Nah, jadi bukannya seseorang ini tuh nggak sayang sama kamu, dia sayang sama kamu gitu ya. Tetapi ya sayang itu bukan lantas ya aku juga harus dengan kamu kayak gitu ya. Enggak. Nah, orang ini bisa yang kayak bersyukur ya, bisa sayang aja, bisa tumbuh aja rasa sayangnya untuk kamu tuh udah sebuah anugerah bagi dia gitu. Nah, jadi dia tuh sampai di titik di situ aja gitu loh. Hanya sayang aja sama kamu, tapi bukan berarti bahwa rasa sayang ini
lantas dia akan menyerahkan kehidupannya dia akan menyerahkan dirinya dia terhadap kepada kamu. Nah, di situ ya. Memang ketika dengan kamu dia bisa kayak yang enjoy gitu ya. Ya kamu tuh mungkin banyak memberikan kepada dia. Mungkin tidak memberikan dalam bentuk material, tapi ya cara-cara berpikir gitu ya. Atau untuk beberapa ini kayaknya kalian memberikan perlindungan ya kepada seseorang ini. Kamu membackup dia gitu ya. Kamu mungkin minimal nih kamu yang kayak ngasih saran-saran yang baik ya, atau yang tepat. Mungkin dalam hal bisnisnya dia, dalam hal karirnya dia, dalam hal keuangannya dia, atau dalam hal apapun itu gitu ya. Jadi dia tahu bahwa banyak hal yang memang bisa dia dapatkan dari kamu, dan bahkan sudah dia dapatkan, sudah dia cicipi dari kamu ya, kebaikan-kebaikan hatinya kamu. Tetapi bisa orang ini kayak ngerasa, masih ada yang kurang di sini gitu ya. Masih ada yang kayaknya ini harus aku cari gitu, tapi nampaknya nggak bisa aku dapatkan dari dia. Nah itu ya ujar-ujar atau pemikiran dari seseorang ini gitu. Nah di sana. Apalagi jika ternyata ya untuk beberapa mungkin hubungan ini ditujukan kepada hubungan cinta segitiga, katakan gitu ya. Jadi dia lihat, wah kalau dengan kamu bisa-bisa nih ada potensi heboh-hebohnya. Bisa-bisa nih ada potensi ribut-ributnya. Aku enggak mau lah. Nah modelnya kayak kita. Enggak banget nih. Kalau di dalam hidup ini tuh isinya tuh ribut-ribut gitu ya. Isinya itu tawuran sama orang gitu ya. Nah aku enggak mau lah. Nah modelnya demikian gitu ya. Jadi seseorang ini tuh sudah yang kayak ngerasa mapan dengan diri dia sendiri. Dia udah kayak yang bersyukur dengan diri dia sendiri. Dengan apapun yang dia miliki dalam kehidupannya dia. Karena memang beberapa nih nampaknya dia tidak punya kekurangan apapun. Dari sisi finansial itu oke gitu ya. Dari sisi mendapatkan kasih sayang bukan hanya dari dirinya kamu, tapi dia bisa dapatkan kasih sayang dari circle-nya dia, dari keluarganya dia, atau dari siapapun itu. Jadi ini kayak kelihatan seseorang yang sudah terpenuhi secara lahir dan batin di situ. Jadi dia kayak yang ngapain aku sibuk cari-cari gitu ya, ngapain aku sibuk untuk heboh-heboh gitu lah. Haus akan kasih sayang, haus akan pengakuan dari orang lain gitu ya. Enggak lah, karena apa yang aku inginkan dalam kehidupan itu kebanyakan sudah aku miliki kok sekarang ini. Tanpa dirimu gitu ya, tanpa dirimu gitu. Atau ya kamu memang menambahkan kebahagiaan dalam diriku, tapi aku tidak mau terikat oleh kamu. Nah di sana ya. Jadi kalau kamu tuh mau terus berkelanjutan dengan seseorang ini ya, memang apa yang kamu berikan sekarang ini sudah mantep, sudah baik, karena itu diakui sendiri oleh dia dengan hadirnya Nine of Pentacles dan kemudian Eight of Cup di sini gitu ya. Tapi mungkin ya memberikan rasa nyaman tadi gitu ya, bukan hanya dari sisi finansial gitu, atau bukan hanya dari sisi cemerlangnya ide-ide kamu, adanya saran-saran baik yang kamu berikan kepada seseorang ini, tetapi mungkin di situ dia lebih kayak butuhkan kelembutan dari kamu gitu ya, bukan hanya sekedar sikap agresif, sikap ingin memiliki, sikap ingin mendominasi, sikap ingin mengekang dia gitu ya. Walaupun kamu sayang sama dia, kadang-kadang kita mau seperti itu ya, cintanya kita itu dikaburkan oleh tabir-tabir di situ penguasaan gitu ya, adanya ajas kepemilikan. Nah di situ ya, nah sana. Jadi orang ini sudah lebih mau ya untuk sekarang itu, karena sisi duniawinya dia itu dia bilang sudah terpenuhi, maka ini pemenuhan dari sisi batin gitu lah. Makin lembut berbicara dengan dia, nah ini dia orangnya akan makin luluh di sana. Makin kamu keras kepada dia gitu ya, banyak komplainnya, atau mungkin ucapan-ucapan kamu itu tajam gitu ya. Nah orang ini memang mungkin tidak melawan gitu ya, dia mungkin nggak akan komplain sama kamu, Bo yo kamu tuh tidak usah seperti itu, keras-kerasan seperti itu ke aku, mungkin dia nggak ngomong gitu ya. Tapi itu menjadi sebuah modal, sebuah pertimbangan, sebuah arahan bagi dia untuk bisa semakin menjauhkan dirinya dia, atau tidak terlibat secara lebih intens, lebih dalam, lebih intim dengan dirimu. Nah di sana ya. Jadi
agaknya kamu ini harus mungkin nikmati gitu ya, nikmati proses demi prosesnya, nikmati momen demi momennya kamu dengan dia. Nggak usah yang nggak usah yang kayak kacau gitu ya, cepet kacau, cepet meledak gitu. Nggak usah di sana gitu, karena orang ini tuh makin kamu berantakan secara energi, secara pikiran gitu ya, orang ini tuh bisa kayak semakin merasa tidak nyaman dengan kamu gitu loh. Dia bukan ancaman gitu ya, dia di situ ya. Ini intinya kalau mari lihat, kamu yang agak bisa jadi agak kurang kontrol gitu ya, kamu agak kurang kontrol. Mungkin beberapa di antara kalian ini terbiasa ya bermain pikiran, mainnya kamu itu kuat, main itu pikiran gitu ya. Nah, jadi bisa beberapa di antara kalian itu lupa tentang rasa gitu loh. Hanya sampai di pikiran aja, ndak nyambung antara pikiran dengan perasaan itu. Jadi bisa tindakannya agak dingin, tindakannya bisa agak culas, tindakannya bisa agak keras. Nah, gitu. Lupa dengan sisi kefeminiman gitu ya. Nah, sementara baik itu kita laki-laki ataupun bertubuh fisik perempuan, ini energi feminim dan maskulin. Dia tuh alangkah baiknya jika balance gitu ya, sama besar di sana. Nah, modelnya kita bukan hanya memiliki energi maskulin yang dimana di situ adalah kepemimpinan, penguasaan, enggak kayak gitu. Tetapi juga di situ perlindungan, kasih sayang gitu ya, kelembutan. Nah, di sana biar ya lebih enak gitu lah, jalannya tuh lebih enak. Kalau kita pakai hanya energi maskulin aja, kita pun capek gitu ya. Karena energi maskulin ini ya bisa itu kayak destruktif, bisa dia tuh kayak yang energi melalap dan menghancurkan gitu ya, melalap apa yang dia lewati, membakar apa yang dia lewati gitu ya, menghancurkan apa yang dia sentuh. Nah, kayak gitu kalau hanya energi maskulin aja isinya gitu. Tapi kalau dia dimasukkan dia energi feminimnya, nah balance di situ dalam bentuk penaklukan, keinginan penaklukan, tapi juga ditambahkan akhirnya juga dengan cinta, respect, kasih sayang, nah gitu ya, keromantisan. Nah di situ ya, makanya bisa bertahan lama. Kalau penaklukan itu hanya energi maskulin aja, dapat di awal, tetapi agak ugal-ugalan nanti di perjalanan berikutnya. Nah kayak gitu ya, dapat sebentar jika yang diusahakan itu hanya menggunakan pedang gitu ya. Nah itu dapat di awal, tapi kemudian resah, tidak tenang gitu ya, penuh amarah dan segala macam di momen-momen berikutnya gitu. Jadi kok ya ajakannya di sini santai ya, ajak dirimu untuk rilaks ya, menikmati momen demi momen ya, detik demi detik, masa per masa gitu. Nggak usah yang terlalu punya tinggi sekali di situ apa tuh kadar kualitas gitu ya. Ya memang kamu ini kan orangnya mau hidup tuh berkualitas ya, hidup tuh kalau bisa tuh hidup yang paling terbaik gitu ya. Nah di sana coba dulu agak dilembutkan untuk sisi yang itu ya, maksudnya ya berkualitas tapi juga ndak yang saklek-saklek banget gitu loh ya. Dalam membentuk hidup yang berkualitas itu ada sikap enjoy-nya, ada sikap santainya, relaksnya gitu loh. Karena ini kamu tuh banyak tegangnya aja gitu ya, sehingga yang datang pun kebaikan-kebaikan dalam hidupnya kamu bisa kamu tuh ndak sadari gitu loh, karena sibuk aja penilaian, wah ini nampaknya kurang, udah pun datang yang baik gitu. Misalnya ya kamu disuguhkan ini sebuah pecel lele lah, sepiring pecel lele, walah pecel lele ini kok yo ndak ada lalapannya gitu ya, wah kok cuman irisan timunnya hanya 3 gitu, yo mestinya 5. Nah jadi akhirnya kamu sibuk di situ menilai secara estetika lah, secara apalah gitu ya, kualitas kuantitas, tapi kamu lupa, walah iya ya, dengan tiga potong irisan timun ini aku nikmati aja lah, aku enjoy, menikmati ya dagingnya ini enak, lembut, empuk gitu ya. Nah, bisa kamu agak lupa di sana gitu. Nah, menikmatinya itu yang lupa. Sibuk dengan
ininya aja gitu ya, sibuk dengan kulit luarnya aja. Wah, ini gorengnya kurang garing nih, kurang lama nih gitu. Jadi jangan yang seperti itu hidup gitu ya. Mari tahu yang kamu mau itu yang terbaik bagi hidupnya kamu. Tapi terlalu seperti itu juga kamu yang stres sendiri, kamu yang repot sendiri. Nah, kayak gitu ya. Nah, oke. Jadi ikatan yang kuat yang kamu rasakan kepada seseorang ini tuh berbanding terbalik dengan si dia. Dia tuh mau yang mana yang lembut, yang mana yang indah, yang mana yang romantis, yang mana yang lebih cair kayak kita. Ya, itu aja. Sementara kamu yang mana lebih bagusnya, yang mana lebih ini. Jadi agak bertolak belakang di sini kadar penilaian dan tujuannya kalian berdua ya. Oke, baik, tapi itu ya hanya bentuk dialektika dari sebuah hubungan ya. Sekarang mari akan tarik di sini koin-koin ya. Koin-koin ini untuk menunjukkan pembacaannya kepada siapa ya. Ini bisa inisialnya kamu, bisa inisialnya dia, bisa ini nunjukin zodiaknya kamu, bisa juga nunjukin zodiak dari seseorang ini gitu ya. Nah, beberapa kali ini agak cerewet ya belakangan gitu ya. Nah, makin kamu banyak ngomong, makin banyak kamu cerewetin dia, ya, bisa jadi dia di situ agak kurang enjoy gitu ya. Memang dia tidak marah sama kamu karena seseorang ini tuh mari rasa dia sudah bisa kontrol gitu ya. Ngapain marah-marah, ngapain tersinggung, selalu tersinggung gitu ya. Nah, dia selalu akan mencoba membaca dirimu dari sisi kepositifan gitu ya. Walaupun mungkin kamu gimana lah ke dia gitu ya. Oke, jadi orang ini tidak sibuk asik mikirin kamu sama seperti dirimu menilai-nilai gitu ya. Dia saya rasa tidak demikian gitu loh ya. Oke, baik. Ada inisial B di situ besar. Ada inisial Q di sana, Korea. Nah, ini ada semut. Kemudian ada inisial R, rumah. Ada inisial N, nasi. Ada inisial O, Osaka. Ada inisial S, sumur. Ada inisial T, teluk. Ada inisial I, istimewa. Ada inisial D, daun. Ada inisial U, udara. Ada Z di sana, zebra. Hadir inisial M, mustika. Ada inisial A, asik. Ada inisial P di sana, panjang. Ada inisial L, laut. Ada J, jalan. Ada X, X-Men. Kemudian ada F, Fanta. Kemudian ada inisial E, emas. Ada inisial V, vitamin. Oke, masuk kita ke zodiaknya ya. Ada Gemini di sana, Aquarius di situ, Libra hadir, Leo di situ. Kemudian ada energi dari Scorpio, ada energi dari Virgo, Gemini lagi hadir, Libra lagi hadir di sini. Kemudian Virgo lagi hadir, energi dari Aries, Scorpio mewarnai pembacaan kita. Kemudian muncul lagi energi dari Leo di sini. Kemudian Cancer lagi. Kemudian hadir energi dari Taurus di sana dan ditutup oleh energi dari Pisces. Oke ya, itu aja dulu yang bisa Mari sampaikan. Moga-moga mampu kamu pahami. Sampai berjumpa di reading Mari yang berikutnya.